penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Wonogiri. Dengan saya Trihananto dari SDN 4 Temboro, Karangtengah. Saya Dwi Rahayu dari SDN 3 Temboro, Karangtengah. Dan saya Sudiatmi dari SD Negeri 2 Batuwarna. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu yang berbahagia, berikut akan kami sampaikan hasil dari praktek coaching kami di kelompok kami. Saya Sugiatmi sebagai observer, Bapak Trihananto sebagai cuci, dan Ibu Dwi Rahayu sebagai coach. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Dwi. Selamat siang Ibu Sugiatmi. Sesuai dengan kesepakatan kita hari ini, kita akan berdiskusi mengenai keterampilan cuci dengan menggunakan alur theta yang akan Ibu praktekkan dengan rekan Ibu. Dan di sini saya akan bertugas sebagai pengamat, Bu. Baik Bu. Saya di sini akan langsung menyampaikan terkait unit penilaian. Untuk unit penilaian nanti ada 4 kriteria yang digunakan. Yang pertama kurang, kedua cukup, ketiga baik, dan yang keempat sangat baik. Iya Ibu, supaya saya mengetahui apa yang saya perbaiki saat melakukan praktek coaching nanti ya Ibu. Baik Bu, dari praktek coaching nanti, keterampilan coaching apa yang akan Ibu gunakan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan yang berbobot Ibu. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Satu, kehadiran penuh, kemudian kedua, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian kompetensi apa yang Ibu inginkan secara spesifik yang ingin dikembangkan? Yang saya ingin kembangkan secara spesifik adalah kehadiran penuhnya Ibu. Baik Bu, jadi substansi kompetensi kehadiran penuh yang ingin dikembangkan dari coaching. Kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin Ibu Dwi tingkatkan? Indikator ketercapaian adalah fokus pada apa yang ingin disampaikan coach. Saya mendengarkan saat coach berbicara, tidak melakukan aktivitas lain, dan mencatat hal-hal penting yang disampaikan coach Ibu. Baik Bu Dwi, saya sudah mencatat semuanya untuk mengetahui bagaimana Ibu dalam mencapai tujuan yang ingin ditetapkan dalam mengembangkan coaching hari ini. Kapan Ibu akan mempraktekkan coaching Bu? Saya akan melaksanakan coach Ibu. Saya sudah berjanji dengan Pak Trihananto untuk melakukan coaching. Ibu nanti bisa mengamati coaching dan kemudian bisa memberikan refleksi pada saat pelaksanaan Ibu. Baik Bu Dwi, setelah mengamati, nanti saya akan menyampaikan tanggapan dan juga refleksi bagaimana ketercapaian dari pengembangan terkait kompetensi coaching yang Ibu terapkan. Baik Bu. Baik Bu. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri, saya perhatikan sepertinya ada pikiran yang sedang mengganggu Pak Tri. Adakah yang bisa saya bantu Bapak? Mohon maaf ya Bu, apakah Dwi mau mendengarkan cerita saya dan tentunya bersedia untuk mencarikan solusi? Dengan senang hati Pak Tri. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Apa yang Pak Trihananto harapkan setelah diskusi ini Pak? Tentunya setelah diskusi ini saya berharap saya mampu meningkatkan semangat dalam mengerjakan tugas. Oh begitu ya Pak. Coba Pak Tri ceritakan. Baiklah Bu,
Gini, jadi akhir-akhir ini banyak anak yang malas mengerjakan tugas. Dari 15 siswa hanya 4 anak yang mengumpulkan. Padahal saya sudah melakukan refleksi ke anak-anak bagian mana materi yang belum dipahami. Namun setelah evaluasi hanya beberapa anak yang aktif mengerjakan, sisanya pasif dan menunggu tugas itu dibuat PR. Apakah keterlambatan ini untuk semua mata ya Pak? Sebenarnya tidak, hanya pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Oh, kenapa ya Pak? Kok bisa gitu? Pada pembelajaran bahasa Indonesia, anak-anak itu kurang antusias sehingga anak-anak pasif dan bermain sendiri seperti itu. Bagaimana tata cara Pak Tri mengajar, terutama pada pembelajaran bahasa Indonesia Pak? Pada waktu itu saya suruh anak-anak itu menentang itu pakai. Kemudian saya menjelaskan di depan kelas, lalu anak saya ajak tanya jawab. Terus bagaimana Pak respon ketika Pak Tri melakukan pembelajaran dengan yang Pak Tri terapkan ini? Responnya itu ada 1-2 anak yang berespon aktif dan sebagian besar mereka itu pasif serta kurang bersemangat. Jadi seperti itu ya Pak masalahnya Pak Tri, anak-anak pasif kurang bersemangat dan terlambat dalam mengerjakan atau mengumpulkan tugas ya Pak ya. Nah sekarang Pak Tri sudah mengetahui akar permasalahannya. Lalu upaya apa yang akan dilakukan oleh Pak Tri ini? Selama ini yang saya lakukan itu mengingatkan tadi ini di WA Group, di mana tujuan itu supaya peserta didik ini bisa mengerjakan tugas. Meskipun sudah diingatkan, hasilnya masih tetap sama ya Pak? Masih. Tadi Pak Tri sudah bercerita pada waktu pembelajaran menggunakan metode cerita, serta tanya jawab, dan ada beberapa anak yang aktif. Mungkin Pak Tri ingin merubah metode sesuai dengan kemampuan anak dalam menyerap materi? Tentu saja. Kenapa saya tidak mencoba menggunakan metode pembelajaran yang menarik supaya anak mudah menyerap materi. Ya Pak, itu upaya yang bagus ya Pak ya? Ya Bu, mungkin metode yang saya gunakan selama ini membosankan dan belum berpihak pada peserta didik. Iya benar. Apa yang akan Pak Tri lakukan secepatnya? Yang pastinya itu merefleksi Bu pembelajaran bahasa Indonesia. Terus saya akan menggunakan media yang menarik dan juga metode pembelajaran yang interaktif. Bagus Pak Tri, itu saya setuju. Alhamdulillah Bu, saya mulai lega sudah menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Lalu komitmen apa yang akan Pak Tri lakukan? Komitmen yang akan saya lakukan yaitu saya akan menggunakan media yang menarik dan metode pembelajaran yang bervariatif sesuai minat belajar siswa, serta juga akan mengikuti pelatihan untuk mengembangkan diri dalam pembelajaran. Keren sekali ya Pak Tri. Pak Tri pasti mampu melakukannya. Semangat ya Pak Tri ya. Baik Bu, terima kasih. Saya rasa diskusi kita kali ini sudah cukup ya Pak Tri. Semoga Pak Tri Hanarto dapat segera melakukan perubahan dalam mengajar, terutama pada mata pelajaran bahasa Indonesia ya Pak Tri. Ya, baik Bu, terima kasih tentunya sudah meluangkan waktunya dan mendengarkan keluh kesah saya. Iya Pak Tri, sama-sama. Bagaimana Bu Dwi praktek teaching hari ini? Alhamdulillah berjalan lancar Ibu. Alhamdulillah Bu. Di sini saya akan membahas analisis hasil percakapan dari praktek teaching yang sudah saya amati bersama dengan Pak Trihananto tadi. Kemudian, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pengembangan yang diinginkan? Saya fokus kepada apa yang disampaikan oleh
coach saya, Ibu, menatap coach saya, fokus pada lawan bicara saya tidak melakukan aktivitas selain lainnya, Ibu. Selain mencatat hal-hal yang penting, yang disampaikan coach saya, menyimak dengan baik dan apa yang disampaikan oleh coach saya, Ibu. Terima kasih Ibu. Ibu sudah menyampaikan indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya terkait praktek coaching yang sudah Ibu laksanakan. Dalam kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Semua indikator sudah dapat tercapai dan mendapat kriteria yang baik, Ibu. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan pengembangan kompetensi coaching pada praktek coaching yang saya lakukan tadi ya Bu. Baik Bu, karena hasilnya sudah bagus, berdasarkan hasil melakukan praktek coaching yang baru saja Ibu lakukan tadi, kompetensi apa yang lebih dikembangkan? Ya Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik Bu, kemudian apa rencana Ibu untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Yang akan saya lakukan yaitu melakukan refleksi diri Bu dengan memperbaiki kekurangan dan banyak berlatih dan belajar dengan bagaimana cara mencari solusi, referensi, memahami dan mengetahui teknik coaching dengan public speaking Ibu. Bagus sekali Bu. Saya sependapat dengan rencana yang akan Ibu Dwi lakukan. Semoga dapat berjalan dengan baik dan apa yang menjadi harapan Ibu tercapai. Lalu, kapan rencana baik itu akan dilakukan, Ibu? Rencana tersebut akan saya lakukan jika saya menghadapi situasi atau kondisi yang mengharuskan saya melaksanakan coaching dan jika rekan saya meminta bantuan untuk melaksanakan coaching tersebut itu. Bagaimana untuk mengetahui perkembangan tadi? Insya Allah saya akan menyampaikan perkembangan kepada Ibu mengenai bagaimana perkembangan jika saya telah melaksanakan kegiatan coaching tersebut Ibu. Terima kasih Ibu Dwi. Pada kesempatan ini sudah berkenan memberi kesempatan saya sebagai pengamat atau observer pada praktik coaching yang Ibu lakukan dengan rekan Ibu. Semoga kedepannya Ibu Dwi lebih lancar lagi dalam praktek coachingnya, lebih dapat mengembangkan yang ingin Ibu Dwi kembangkan terkait dengan kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya Ibu, terima kasih Ibu karena sudah berkenan menjadi pengamat praktek coaching yang saya laksanakan pada hari ini Ibu. Sama-sama Ibu, terima kasih. Demikian tadi kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari 3 tadi yaitu pengamat, coach, dan coach. Tentunya apa yang kami lakukan pada hari ini harapannya bisa bermanfaat, bisa menginspirasi untuk kita semua. Salam guru penggerak, bergerak, Tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.